Baik, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan coba melakukan review materi tentang persamaan kuadrat. Di mana di dalam materi persamaan kuadrat ini kita akan coba bahas beberapa soal ya. Kita akan bahas beberapa soal yang terkait dengan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah menyederhanakan persamaan kuadrat sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian nilai X1 dan X2. Kemudian yang kedua adalah nilai diskriminan. Dan yang ketiga adalah membuat persamaan kuadrat baru, ya. Nah, persamaan kuadrat sendiri ya. Persamaan kuadrat sendiri dia punya bentuk umum adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya terkait dengan persamaan kuadrat tersebut. Nah, yang pertama, kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian di sini adalah kita mencari berapa nilai X apabila kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, nilai akhirnya adalah 0. Bentuk yang pertama adalah kalau seandainya kita dihadapkan dengan bentuk soal seperti X3 X kuadrat, misalkan minus 15X sama dengan 0. Nah, apabila ada dua suku demikian, maka ingatlah ketika materi yang pertama, kita gunakan konsep EPB. Jadi antara 3 dan 5, EPB-nya adalah 3, maksudnya 3 dan 15 adalah 3. X kuadrat dan X kita ambil yang pangkatnya terkecil, itu adalah X. Yang di dalam 3X kali berapa yang hasilnya 3X kuadrat, berarti dikali X. Kemudian 3X kali berapa hasilnya minus 15X, berarti minus 5. Setelah itu tinggal kita turunkan, 3X sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan 0 dibagi 3, yaitu 0. Atau X minus 5 sama dengan 0, sehingga X2-nya kita dapatkan 5. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari bentuk yang seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah bentuk yang kedua, ya, misalkan 49X kuadrat, misalkan minus 81 sama dengan 0. Nah, bentuk yang kedua ini sama dengan bentuk soal yang pertama, hanya kita lihat apakah suku yang pertama ini bisa diakarkan dan ini bisa diakarkan. Kalau bisa, maka kita ingat pada bentuk A kuadrat minus B kuadrat, sehingga menjadi A plus B dikali A minus B. Jadi bentuk ini kita ubah menjadi 7X dipangkatkan 2 minus 9 dipangkatkan 2. Kemudian kita pecah menjadi 7X plus 9, kemudian 7X minus 9 sama dengan 0 ya. Nah, berikutnya sama, 7X plus 9 sama dengan 0, 7X sama dengan minus 9, X sama dengan minus 9 per 7. Biarkan seperti ini. Kemudian 7X minus 9 sama dengan 0, 7X sama dengan 9, dan X sama dengan 9 per 7. Ya. Oke. Nah, bentuk yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga adalah kalau misalkan dia 3 suku, ya. Bentuk yang ketiga adalah apabila mereka 3 suku. Katakan misalkan X kuadrat, misalkan minus 3X, misalkan minus 10 sama dengan 0 ya. Kita lihat kalau seandainya yang di depan X kuadrat ini bilangannya 1 ya, maka kita tinggal langsung seperti ini. Ini X, ini X. Nah, kita cari berapa kali berapa, hasilnya minus 10 kalau dijumlahkan minus 3. Berarti minus 5 dan plus 2. Nah, selanjutnya sama, minus 5 sama dengan 0, jadi X1 sama dengan 5. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, maka X2 sama dengan minus 2 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada apa saja sih di dalam persamaan kuadrat ya. Maka model yang berikutnya adalah misalkan seperti ini. Di dalam suatu persamaan kuadrat ya, kita memiliki misalkan persamaan 3Qx kuadrat misalkan minus X misalkan minus 1 sama dengan 0.
salah satu akarnya adalah 2. Maka tentukanlah berapa nilai Q. Kembali, akar ini kan pengertiannya kalau kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat awal, dia akan menghasilkan nilai 0. Maka yang kita lakukan, gantikan nilai X ini dengan angka 2. Jadi Q dikali 2 pangkat 2 minus 2 min 1 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 2, 4. 4Q minus 3. Karena minus 2 minus 1 minus 3 sama dengan 0. Jadi 4Q sama dengan 3. Sehingga Q sama dengan 3/4 ya. Nah, ini adalah bagian dari sebuah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, satu yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam persamaan kuadrat itu dia memiliki akar. Ada akar 1 dan akar 2 ya. Jadi kalau misalkan katakan kita diberikan soal misalkan X kuadrat, misalkan kemudian di sini plus katakan 4X ya, 4X. Kemudian di sini katakan plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, persamaan kuadrat ini dia memiliki 2 akar ya. 2 akar. Akarnya adalah misalkan R dan S. Jadi akarnya adalah R dan S. Nah, R dan S ini sebenarnya pengganti dari X1 dan X2. Kemudian ditanya berapa nilai ketika 2 akar ini kita jumlahkan. Maka langkah pertama yang kita lakukan, kita cari akarnya terlebih dahulu. 4X plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, kita lepas ini X ya. Kemudian 3 kali berapa ya? Berapa kali berapa sih? 3 kalau dijumlahkan 4. Hanya ada 3 dan 1. Nah, terus kita jabarkan X plus 3 sama dengan 0, X1 minus 3, kemudian X plus 1 sama dengan 0, X2 sama dengan minus 1 ya. Nah, di antara dua bilangan ini lebih besar mana? Ya, sudah pasti lebih besar minus 1 dibanding minus 3. Kalau kita bicara garis bilangan kan, dari minus yang angkanya besar tapi nilai kecil sampai ke positif tak hingga. Dan di sini tidak ada syarat ya. Mana lebih besar, mana lebih kecil. Jadi kita langsung jumlahkan saja R tambah S. Berarti R tambah S ini merupakan X1 dan X2 tinggal dijumlahkan. Minus 3 ditambah minus 1 ya. Kalau kebalik minus 1 tambah minus 3 tidak apa-apa. Jadi hasilnya adalah minus 4. Nah, yang berikutnya yang Bapak ingin coba kupas adalah diskriminan. Nah, diskriminan di sini dia punya fungsi. Diskriminan di sini simbolnya adalah D. D sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Tujuan diskriminan ini sebenarnya untuk menguji jenis akar. Ketika nilai D-nya lebih dari 0, maka dia memiliki akar yang tidak real. Jadi dua akar yang real ya. Kemudian kalau D sama dengan 0, maka dia memiliki dua akar yang kembar. Dua akar kembar. Yang tidak real itu ketika D kurang dari 0. Jadi dua akar, tapi tidak real nih ya. Atau dengan kata lain dia akarnya tidak real ya. Akarnya tidak real. Nah, sekarang kita diminta untuk mencoba menguji satu persamaan kuadrat ya. Kita diminta menguji bagaimana dengan persamaan kuadrat 2x kuadrat misalkan plus x misalkan plus 5 sama dengan 0. Ini jenis akarnya seperti apa? Maka kita cari nilai A-nya. Ingat ya, nilai A itu adalah di depan X kuadrat. Nilai B di depan X. Kalau nggak ada X-nya bagaimana, Pak? Ya berarti 0, ya. Kalau dia ada X, kita lihat bilangan depan berapa. Kalau ada X, Pak, nggak ada bilangan, ya berarti 1 B-nya, ya. Kemudian C-nya itu bilangan yang diri sendiri, yaitu 5. Nah, kita uji aja ke dalam D. B kuadrat, 1 kuadrat, min 4 kali A, kali C. Nah, berarti kan di sini 1 min berapa? 8 dikali 5, 40. Minus 39. Artinya apa? Artinya dia akarnya tidak real ya. Akar tidak real. Nah, ini sebenarnya untuk menguji jenis daripada akar. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari sebuah nilai ya, mencari sebuah nilai di mana jenis akarnya diketahui.
katakan ya, di sini adalah apa ya? Misalkan P ya. Px kuadrat misalkan. Kemudian minus 3x. Di sini katakan plus 2 misalkan sama dengan 0 ya. Kita diminta tentukan nilai P apabila dia akarnya adalah dua akaril yang beda. Jadi yang ini nih. Dua akaril yang beda. Jadi dua akar real yang beda. Nah, kita tuliskan syaratnya dulu. Kalau beda berarti D lebih dari 0 ya. Betul ya? D itu B kuadrat min 4AC. Nah, lebih dari 0. Kita masukkan B-nya minus 3. Minus 3 pangkat 2. Minus 4 dikali AP, C-nya 2 lebih dari 0. Berarti ini 9. Minus 8P lebih dari 0. Berarti minus 8P lebih dari minus 9. Ingat kalau bilangan di depan P negatif, maka pertidaksamannya tinggal dibalik. Jadi ini jawabannya. Ya, tinggal ini dihilangkan aja. Ya, jadi P-nya itu kurang dari 98. Bagaimana Pak kalau yang diminta misalkan realnya kembar? Ya berarti di sini sama dengan 0. Prosesnya sama. Kalau dia akarnya tidak real Pak, ya sama, kurang dari, tinggal tuntaskan ya. Yang terakhir review adalah mengenai membuat persamaan kuadrat baru ya. Membuat persamaan kuadrat baru. Membuat persamaan kuadrat baru, kita bisa gunakan rumus ya. Persamaan kuadrat baru. X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Contoh, buat persamaan kuadrat yang akarnya ya minus 4 dan 3 misalkan. Kalian tinggal masukkan aja. Tuliskan dulu rumusnya ya. Tapi ingat ya, di sini tanda sangat berpengaruh. Min, X1-nya katakan ini, jangan lupa tuliskan minus juga di sini. Kali X, gitu ya. Nah, begitu ya. Sama dengan 0. Oke, nah, jadi min kali min jadi plus. Jadi X ditambah 4, ya. Kemudian X minus 3 sama dengan 0. Nah, maka ini tinggal diteruskan aja. Depan kali depan, X kuadrat. Depan kali belakang minus 3X. Kemudian belakang kali depan plus 4X. Belakang kali belakang minus 12. Sama dengan 0, ya. Nah, jadi kita tinggal langsung dapatkan hasil dari sini itu adalah X kuadrat. Kemudian plus 4X. Ya. Kemudian minus 12. Sama dengan 0, ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pola yang kedua ya di dalam membuat persamaan kuadrat yang baru? Pola yang kedua itu seperti apa? Misalkan persamaan kuadratnya kalian diberikan. Misalkan X kuadrat, misalkan minus X. Katakan minus 30 sama dengan 0. Ya, buatlah persamaan kuadrat baru. Buat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dua kalinya. Ya, yang akar-akarnya dua kalinya. Dua kalinya. Nah, kalau dua kalinya berarti kita cari dulu nih persamaan kuadrat ini. X, ya. Berapa kali berapa? Hasilnya minus 30. Kali jumlahkan minus 1. Ya, betul. Minus 6 plus 5. Jadi X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan minus 5. Nah, kemudian kita buat nih persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dua kalinya. Ya. Berarti persamaan kuadrat yang baru tuh misalkan akar-akarnya kita ibaratkan dengan A besar dan B besar. Jadi A-nya dua kalinya berarti 2 kali 6, 12. Sedangkan B dua kalinya berarti 2 kali minus 5, minus 10. Nah, dua akar baru inilah yang kita coba masukkan ke dalam persamaan.
Nah, begitu. Jadi, X min 12, karena dia di sini positif, tinggal dipindahkan. X min 10. Nah, jadi tinggal X minus 12 dikali X plus 10. Sama dengan 0. Udah, tinggal dilanjutkan lagi, nanti ketemu ya. Persamaan kuadrat yang baru ya, seperti apanya. Oke, baik. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Bisa diikuti semuanya? Baik, kalau misalkan demikian dibaca kembali ya, dilatih kembali dengan kita sering banyak berlatih dan mencoba ya mudah-mudahan hasil yang terbaik juga yang bisa kita dapatkan ya. Selamat belajar ya.